Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my English course channel. I'm very happy to be with you again. This is Mr. Ahmad Bayhaki will bring you an English course material. For this opportunity, we are going to learn about the meaning of to be. Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya, M. Rahmat Bayhaki, di English Course channel saya. Senang sekali bisa bersama kalian kembali dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari atau membahas materi tentang the meaning of to be atau materi kursus di lesson 5, arti dari to be. Okay? Basically, there are some kinds of to be. Ya, pada dasarnya ada beberapa macam to be. Dalam bahasa Indonesia kadang to be susah juga dijelaskan ya, seperti model. Tapi bentuk-bentuk to be mudah-mudahan bisa selalu kalian ingat dan ini tidak akan pernah berubah. Basically, there are some kinds of to be. They are are, am, is in present tense, was, were in past tense, been in perfect tense, be in future tense. Nah, itulah bentuk-bentuk dari to be yang harus kita pahami. Tapi pada kesempatan ini kita hanya akan menggunakan dan melihat penggunaan to be yang pertama yaitu am, are, is atau are and is ya dalam bentuk present tense. Untuk past tense, perfect dan futures mungkin akan kita bahas di video yang akan datang. Okay, we can use to be in nominal sentence, present continuous tense, and in passive voice. Kita bisa menggunakan to be yang atas, yang are, am, is, atau was, were, atau been, atau be, ketika kita menggunakan nominal sentence. Masih ingat nominal sentence? Okay, I hope you still remember them. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengulang dan mengulas kembali ya. Kemudian selain dengan nominal sentence juga bisa menggunakan present continuous tense dan passive voice. Apa itu present continuous tense dan passive voice? Itu akan dibahas di video secara tersendiri ya. Karena ini hanya untuk melihat arti atau makna dari to be yang biasa kita lihat. Oke, kita lihat arti to be yang pertama. To be has the meaning adalah if it is used with noun. Nah, jadi to be yang pertama mengandung arti adalah jika digunakan dengan noun. Examples, contoh, I am a student. Jelas ya, I am a student. You are a teacher. You are a teacher. We are passengers. We are passengers. They are drivers. They are drivers. She is an artist. She is an artist. He is a dentist. He is a dentist. It is an umbrella. It is an umbrella. Oke, kalimat yang sederhana sekali. Penggunaan to be, kalian lihat di situ artinya adalah. I am a student. Saya adalah seorang pelajar. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Atau tanpa arti adalah juga sebenarnya tidak digunakan, ya nggak apa-apa. Saya siswa, Anda guru. Tapi untuk makna yang intinya itu mengandung arti adalah. We are passengers. Kami adalah para penumpang. Kalian bisa nanti perhatikan kenapa yang atas ada sementara yang di bawah passengers tapi ada akhiran s. Ya, itu untuk menunjukkan tunggal dan jamak. Ya, kalau kita lihat di materi pronoun itu silakan kalian lihat di materi pelajaran SMA KD 3.1 itu ada materi tentang pronoun ya. Ada bentuk singular, ada bentuk plural. Singular itu berarti tunggal dan plural itu artinya jamak, lebih dari satu. Nah, you are a teacher ini menunjukkan Anda atau kamu adalah seorang guru. Kalau misalkan gurunya lebih dari satu, Andanya lebih dari satu, you are teachers. Anda adalah para guru ya. Ada akhiran s itu menunjukkan lebih dari satu. We are passengers. Kami, karena kami itu minimal berdua.
Jadi pasti menunjukkan lebih dari satu ya. They are drivers. Drivers, passengers, para penumpang dan para supir atau supir-supir artinya. She is an artist. She is an artist. Dia adalah seorang artis. Dia adalah seorang artis. Kenapa juga di sini pakai an? Nah, mungkin kalian nanti bisa lihat di materi artikel ya. Ada an karena menghadapi sebuah kata yang berawalan huruf hidup ya atau vowels yaitu tapi yang lainnya tidak en saja artinya sama sebuah seekor atau seorang tergantung kepada apa yang dihadapinya. He is a dentist. He is a dentist. Dia adalah seorang dokter gigi. It is an umbrella. It is an umbrella. Ini adalah sebuah payung. Nah, itu arti to be yang pertama dengan arti adalah ya, diingatkan kalau menghadapi kata benda atau noun. Contoh yang lain, subjeknya tidak hanya I, you, we, they, she, he, it, tapi juga nama orang atau profesi seseorang bisa ya. Contoh, Andi adalah seorang siswa. Andi is a student. Tinggal disesuaikan to be dengan subjek yang dipergunakan. Oke, itu untuk to be yang pertama yang mengandung arti adalah. Yang kedua, kita lanjut. To be has the meaning berada. Oke, to be has the meaning berada. To be mengandung arti berada atau ada. If it is used with adverb of place. Jika digunakan dengan adverb of place. Masih ingat adverb of place? Oke. Artinya kata keterangan tempat. Contoh, I am in the classroom. I am in the classroom. You are in the library. In library atau in the library. We are in the hospital. We are in the hospital. They are in the mosque. They are in the mosque. She is in the garden. She is in the garden. He is in the bank. He is in the bank. It is in the garage. It is in the garage. Nah, itu arti to be yang kedua mengandung arti berada. Silahkan kalian artikan ya, sangat mudah. I am in the classroom, saya berada di ruang kelas. You are in library, kalian atau kamu ada di perpustakaan. We are in the hospital, kami berada di rumah sakit. They are in the mosque, mereka berada di masjid. She is in the garden, dia berada di kebun. He is in the bank, dia berada di bank. It is in the garage, dia berada di garasi. Dia itu siapa? It-nya mungkin sepeda, mungkin motor, mungkin mobil. Ingat kata ganti yang menggantikan nama sesuatu atau bisa juga nama orang. Dengan nama bendanya juga bisa. The car is in the garage. Ya, the car is in the garage. Mobil ada di garasi. Mr. Yuli is in the bank. Mrs. Yuli is in the bank. Boleh diganti dengan nama atau profesi dari subjek yang dimaksud ya. Itu untuk arti to be yang kedua. Dan yang ketiga masih berkaitan dengan kalimat nominal. To be has no meaning. To be dipakai tapi no meaning. No meaning artinya tidak ada artinya ya. If it is used with adjective. Nah, jika digunakan dengan adjective atau kata sifat. Look at the examples. Contohnya kita lihat. I am fine today. I am fine today. You are very diligent. You are very diligent. We are ready to study English. We are ready to study English. They are strong. They are strong. She is beautiful. She is beautiful. Kurang U ya. B-E-A-U. Tolong dikoreksi. Beautiful. She is beautiful. He is afraid. He is afraid. It is good.
It is good. Nah, ini arti to be yang berikutnya dipakai harus karena ini kalimat nominal menghadapi kata sifat atau adjektif, tetapi no meaning, tidak ada artinya. Cukup kalian katakan I am fine, saya sehat hari ini. You are very diligent, kamu sangat rajin. We are ready to study English. We are ready, ready? Siap belajar bahasa Inggris. Kami siap belajar bahasa Inggris. They are strong. Mereka kuat. She is beautiful. Dia cantik. He is afraid. Dia takut. Dan it is good. It is good. Itu bagus. Ya. Ini bisa juga di cross seperti ke bawah. I am afraid. Bisa. She is fine today. Tapi ingat pasangan to be-nya tidak bisa digonta-ganti. Jodoh untuk am itu dengan I, are itu dengan you, we, they, dan is dengan she, he, it. Nggak bisa selingkuh kemana-mana ya. Oke, nah itu untuk arti to be yang ketiga, no meaning. Next, the meaning of to be, arti atau makna to be yang berikutnya adalah sedang melakukan sesuatu. Nah, to be harus digunakan kalau digunakan dengan present continuous tense. Untuk bahasan khusus tentang tenses itu nanti ada di video tersendiri ya. Untuk yang mengandung arti sedang melakukan sesuatu ini kita gunakan dengan present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Sedikit aja. Ini digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan pada masa sekarang dan sedang berlangsung atau sedang terjadi ya. Sehingga orang sering mengatakan dengan kata sedang. Examples contohnya I am listening to English lesson. I am listening to English lesson. Nah, di sini mulai nanti muncul ada pola kalimat subjek tambah to be ditambah verb atau kata kerja bentuk ing ya. I am listening to English lesson atau I am listening to English song bisa juga. Tapi tidak bisa kita gunakan I am listen. Nah, you are listen tidak. Yang lebih tepat you are listening to English lesson. I am listening to English lesson. Kemudian you are sitting on the chair. You are sitting on the chair. We are practicing English now. We are practicing English now. They are singing together. They are singing together. She is cooking rice. She is cooking rice. He is washing the car. He is washing the car. It is eating the fish. It is eating the fish. Okay? I am listening, tadi sudah, saya sedang mendengarkan pelajaran bahasa Inggris. You are sitting on the chair. Kamu sedang duduk di kursi. We are practicing English now. Kami sedang berlatih bahasa Inggris sekarang. They are singing together. Mereka sedang bernyanyi bersama. Oke, jadi ada kata sedang ya. Dan sedang melakukan sesuatu, yaitu tinggal dilihat apa kata kerjanya. She is cooking rice. Dia sedang memasak nasi. He is washing the car. Dia sedang mencuci mobil. It is eating the fish. It. Nah, it-nya apa? Mungkin kucing, mungkin hewan yang lain. Yang jelas it untuk sesuatu ya. Bisa binatang, bisa juga benda. Cuma kalau yang bisa makan ya binatang berarti ya. It is eating the fish. Sedang makan ikan. Mungkin kucing atau hewan yang lainnya. Okay, students, this is the meaning of to be for number 4. Sedang melakukan sesuatu. And now the last one, the meaning of to be, dikenai sesuatu. Arti atau makna to be yang berikutnya adalah mengandung makna di titik-titik atau dikenai sesuatu. If it is used with passive voice. Jika digunakan dalam passive voice. Nah, apa itu passive voice secara rinci nanti juga dibahas di video tersendiri ya. Yang jelas passive voice itu adalah kalimat di mana predikatnya dikenai sesuatu dan untuk menggunakan atau membuat kalimatnya kita menggunakan to be ditambah kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi kalian harus tahu juga kata kerja.
atau verb. Kalau tadi kata kerjanya bentuk ing, nah kalau ini kata kerjanya bentuk ketiga. Examples, contohnya kalian lihat. I am waited by. Oke, yang di garis bawah, perhatikan. I am waited by my parents at home. I am waited by my parents at home. Oke, langsung artikan supaya jelas. Saya ditunggu. Nah, saya ditunggu. Ada am ditambah kata kerja bentuk ketiga. Ya. Kalau I am waiting, itu berarti saya sedang menunggu. Bisa dibedakan dengan yang tadi ya, akhiran ing. Kalau ini, I am waited, saya ditunggu. I am wait tidak ada. Kalaupun mau, I wait. I wait my parents, saya menunggu artinya. Kalau ini, saya ditunggu, oke? Dikenai sesuatu. Oleh siapa? Oleh my parents at home. Oleh orang tua saya di rumah. Next. You are called by your friend. You are called. Kamu, call artinya memanggil. Tapi dalam kalimat ini berarti dipanggil. You are called by your friend. Kamu dipanggil atau bisa juga ditelepon oleh teman kamu ya. You are called by your friend. We are visited by the president. Ya. We are visited. Visit artinya mengunjungi. Tapi di sini dalam kalimat pasif itu berarti kami dikunjungi oleh presiden ya. We are visited by the president. Kemudian yang keempat, they are paid by the company. They are paid by the company. Mereka dibayar oleh perusahaan. Dari kata pay bentuk kesatunya, nah ini termasuk kata kerja yang tidak beraturan. Kalau yang 3 kata kerja di atas itu adalah kata kerja beraturan karena diakhiri oleh akhiran ed. Kalau yang pay, ini pay, paid, paid. Jadi tidak paid ya, tapi paid. Artinya dibayar, dari kata membayar. Mereka dibayar oleh perusahaan. She is disturbed by the boy. She is disturbed by the boy. Ada kata disturb. You know disturb? Arti dari kata disturb yaitu mengganggu. Kalau kalimat biasa atau kalimat aktif. Tapi karena ini kalimat pasif, artinya menjadi dia diganggu oleh anak laki-laki itu. She is disturbed. She is disturbed by the boy. Dia diganggu oleh anak laki-laki itu. He is accepted to work. He is accepted to work. Dia accept, accept. Accepted, menerima. Tapi dalam kalimat ini artinya jadi diterima. Dia diterima bekerja. He is accepted to work in the bank, in the company, dan seterusnya ya. Kemudian, it is made of iron and wood. It is made of iron and wood. Nah, dari sesuatu. Sesuatunya mungkin benda yang kita lihat. Ini made. Made bentuk ketiga dari make. Make artinya membuat. Kalau di sini artinya dibuat. Ini dibuat dari besi dan kayu ya. Nah, jadi untuk to be yang kelima, the meaning of to be for number 5 is dikenai sesuatu ya. Subjeknya silahkan kalian bisa ganti. Contoh, orang itu ditelepon oleh seseorang. The man is waited by someone. Ingat padanan atau pasangan to be ya. Jangan lupa am, are, is itu dipasangkan dengan subjek yang lain juga bisa. Students, what do you think about this lesson? I hope you understand much about it, the meaning of to be. Arti atau makna dari to be ya. To be yang kita pelajari hari ini am, are, is dalam bentuk present tense. Yang lainnya was, were, been, dan be itu kita lihat dan kita bahas di video yang akan datang ya. And I think this is enough for today materials. And I hope you can understand the lesson. Never stop to practice your English, okay? And don't forget, always try, pray,
practice, and use. Why? Because no one can make your English better but you yourselves. Okay, students, that's all for today. Thank you very much for your attention. Goodbye now and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.